Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyaji kedua akan membahas tentang prinsip induksi sederhana. Prinsip induksi sederhana, apa sih itu prinsip induksi? Atau sering disebut dengan induksi matematika? Ada yang tahu? Nah, induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Ingat ya, prinsip induksi sederhana atau induksi matematika bukan untuk menemukan formula atau rumus. Nah, untuk penjelasan singkatnya, misalkan Pn adalah proporsi perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan-bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan proposisi ini, kita perlu menunjukkan bahwa yang pertama adalah P1 benar. Yang kedua, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 1, sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Gimana kalau salah satu nggak ada? Nah, berarti itu bukan pernyataan yang benar. Nah, pembuktian induksi matematika ini dapat kita gambarkan seperti fenomena yang dikenal dengan nama efek domino. Jika kita dorong ke kanan pada domino 1, pasti akan mengenai domino yang kedua, begitu seterusnya. Itu yang mempelopori induksi matematika. Selanjutnya kita ke pembahasan contoh 4.1. Nah, di situ soalnya tunjukkan bahwa untuk n lebih besar sama dengan 1 di 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 plus sampai n sama dengan n dikali n tambah 1 per 2 melalui induksi matematika. Kita jawab. Nah, langkah pertama kan kita buktikan bahwa P1 benar. Nah, n-nya kita ganti 1. Jadi n sama dengan 1. Lalu kita masukkan rumusnya. Yang n yang pembuktiannya untuk membuktikan ini adalah 1 kali 1 plus 1 per 2 adalah jadi 2 per 2 sama dengan 1. Berarti P1 benar. Berarti langkah pertama benar. Lalu kita ke langkah kedua atau langkah induksi. Nah, Pn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai seterusnya sampai n sama dengan n kali n plus 1 per 2. Nah, kita asumsikan atau sering disebut dengan hipotesis induksi. Nah, lalu untuk n kita ganti n plus 1. Nah, berarti kan n selanjutnya kita akan buktikan bahwa itu benar. Nah, jadi untuk n kita ganti n plus 1. Nah, P n plus 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai n ditambah n-nya kita ganti n plus 1. Nah, ada di sini. Dan ini sama dengan ini n-nya kan sama dengan n plus 1 dan n-nya kita ganti n plus 1 tambah 1, satunya sama kan per 2. Nah, lalu yang 1 plus 3 sampai n kita ganti dengan sama dengan ini hipotesisnya n kali n plus 1 per 2. Nah, ini turun. Yang ini juga turun. Nah, ini tetap sama yang untuk yang sisi kanan. Nah, ditemukan hasil yang sisi kiri dan sisi kanan adalah sama. Berarti langkah kedua dinyatakan benar. Berarti pernyataan 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 sampai dengan n sama dengan n kali n plus 1 per 2 dinyatakan benar. Nah, selanjutnya ada di contoh 4.2. Soalnya gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah
n kuadrat atau n pangkat 2. Nah, di sini jawab. Yang langkah pertama atau yang disebut basis induksi dikatakan P1 benar. Lalu kita gantikan n sama dengan 1. P1 n kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti P1 benar. Untuk langkah kedua, langkah induksi. 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 tambah 2n kurangi 1 sama dengan n kuadrat. Kita asumsikan atau disebut hipotesis induksi. Kenapa 2n kurangi 1? Karena bilangan ganjil positif ke n adalah 2n kurangi 1. Nah, kita buktikan untuk nilai n selanjutnya atau n tambah 1, n sama kita ganti n plus 1. 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 tambah 2n kurangi 1 tambah 2n plus 1 sama dengan n yang kita akan ganti n plus 1 dikuadratkan. Nah, lalu 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 tambah 2n dikurangi 1 tambah 2n tambah 1 sama dengan n tambah 1 kuadrat. Nah, untuk sini 1 sama kayak sebelumnya, yang 1 sampai 2n min 1 kita ganti n kuadrat. Lalu yang ini turun, hasilnya sama, lalu ini kita gabungkan jadi n kuadrat tambah 2n tambah 1, kita faktorkan, jadikan sama kayak sisi kanan ya, n plus 1 kuadrat. Nah, berarti langkah kedua benar. Jadi pernyataan pada bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat adalah benar. Ada yang ditanyakan? Untuk mempersingkat waktu, jadi saya cuma menjelaskan 2 contoh. Untuk lebih ada yang ditanyakan, kita di sesi pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.